Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8, mata kuliah Ilmu Kebumian Universitas Lambung Mangkurat. Kami ingin mempresentasikan materi kami yang berjudul Lapisan Atmosfer. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan anggota kelompok 8, yaitu saya sendiri, Juhar Latifah, dan sekaligus sebagai moderator. Yang kedua, ada Asyifa Amisaliani. Yang terakhir ada Dewi Suryani. Baik, yang pertama akan dijelaskan oleh Dewi Suryani. Silakan. Atmosfer bumi adalah lapisan gas yang melingkupi bumi dari permukaannya sampai jauh di luar angkasa. Ketinggian atmosfer antara 0 sampai dengan sekitar 560 km dari atas permukaan bumi. Atmosfer memiliki banyak fungsi. Salah satunya adalah menyaring panas dari matahari sehingga bumi tidak mudah untuk terbakar. Lapisan atmosfer yang pertama adalah troposfer. Troposfer adalah lapisan atmosfer terendah yang tebalnya kira-kira sampai dengan 10 km di atas permukaan bumi. Pada troposfer inilah fenomena cuaca terjadi, seperti hujan, awan, petir, dan mendung. Lapisan ini dapat dilintasi oleh pesawat terbang. Lapisan atmosfer yang kedua adalah stratosfer. Ketebalan stratosfer sekitar 15 sampai dengan 50 km di atas permukaan bumi. Lapisan ini hampir terbebas dari uap air dan awan. Di lapisan ini terdapat lapisan ozon yang terbentuk pada ketinggian 20 km. Pada lapisan ini, kita juga dapat menjumpai balon udara pengontrol cuaca. Lapisan atmosfer yang ketiga adalah mesosfer. Mesosfer terletak antara 50 sampai dengan 80 km dari permukaan bumi. Kebanyakan meteor yang tertarik oleh gravitasi bumi biasanya terbakar pada lapisan ini. Gelombang elektromagnetik seperti sinyal radio, televisi, dan telepon dihantarkan dengan baik pada lapisan ini. Lapisan atmosfer yang keempat adalah termosfer. Lapisan termosfer berada di ketinggian sekitar 80 sampai dengan 700 km di atas permukaan bumi. Dalam lapisan ini, radiasi ultraviolet atau UV menyebabkan ionisasi. Fenomena aurora yang terjadi di kutub bumi juga terjadi pada lapisan ini. Satelit buatan dan stasiun antariksa ruang angkasa ISS dapat terlihat di lapisan termosfer. Lapisan atmosfer yang terakhir adalah eksosfer. Lapisan eksosfer berada di ketinggian 700 km dari permukaan bumi. Lapisan ini memantulkan cahaya matahari. Suhu lapisan eksosfer juga sangat tinggi, dapat mencapai 2000 derajat Celcius. Pada lapisan ini, gravitasi bumi sangat lemah dan tidak ada tekanan udara. Pengaruh gaya berat pada lapisan ini sangat kecil, sehingga benturan-benturan di udara jarang terjadi. Itulah 5 lapisan atmosfer yang melindungi bumi kita. Susunan gas dalam atmosfer. Yang pertama itu nitrogen, yang kedua karbon dioksida, yang ketiga oksigen, yang keempat neon, argon, xenon, dan krypton, yang kelima helium dan hidrogen, yang keenam ozon, yang ketujuh uap air. Oke, kita ke penjelasan yang pertama, yaitu nitrogen. Nitrogen merupakan komponen gas terbanyak dalam atmosfer. Gas ini sebanyak 78% dalam atmosfer. Yang kedua, karbon dioksida, CO2,
ada sekitar 0,034% karbon dioksida di atmosfer. Efek rumah kaca bisa ditimbulkan karena meningkatnya karbon dioksida di atmosfer. Yang ketiga, oksigen, O2. Gas terbanyak kedua atmosfer adalah oksigen. Ada sebanyak 29% oksigen di atmosfer. Gas ini merupakan gas sangat penting untuk kehidupan. Yang keempat yaitu xenon, Ne, argon, Ar, xenon, Xe, dan kripton, Kr. Komponen gas ini merupakan gas mulia. Kandungan neon di atmosfer sebanyak 0,0018%, argon 0,93%, kripton 0,00011%. Xenon di atmosfer sangat kecil dibandingkan dengan semua unsur-unsur lain. Yang kelima, helium, He, dan hidrogen, H. Dua unsur ini sangat jarang ditemukan di udara, kecuali panas yang tinggi. Kandungan helium di atmosfer sebanyak 0,00005% dan hidrogen sebanyak 0,00005%. Ozon merupakan lapisan pelindung yang sangat penting untuk bumi. Sinar ultraviolet akan diserap oleh lapisan ini. Kandungan ozon di atmosfer hanya sebesar 0,00006%. Yang ketujuh, uap air. Uap air dari hasil penguapan danau, air laut, sungai, dan berbagai sumber lainnya. Uap air di atmosfer berfungsi dalam proses pengubah cuaca atau perubahan cuaca. Selanjutnya ada homosfer. Homosfer adalah lapisan atmosfer di mana gas massal dicampur secara homogen karena campuran atau difusi Eddy. Komposisi curah udara sebagian besar seragam sehingga konsentrasi molekulnya sama di seluruh atmosfer. Bagian atas homosfer disebut homopause, juga dikenal sebagai turbopause. Variasi konsentrasi satu skala besar pengecualian efektif pencampuran adalah lapisan ozon. Berpusat sekitar 20-30 km ketinggian di mana konsentrasi 0,3 jauh lebih tinggi daripada sisa di atmosfer. Baik, kita lanjut. Heterosfer. Heterosfer adalah lapisan atmosfer bumi di atas 80-100 km yang komposisi molekul udaranya berubah-ubah. Jadi baik molekulnya maupun massa jenis rata-ratanya. Heterosfer merupakan lapisan atmosfer di atas homosfer yang ketinggiannya 85-100 km. Pemecahan molekul ini menyebabkan penurunan massa molekul air dari 28,97 dalam homosfer menjadi 16,97 dalam ketinggian 200 km. Kompleksitas. Kompleksitas adalah suatu tingkat kerumitan, itulah yang terjadi di tempat kita. Hujan semakin hari semakin tidak menentu. Saat ini, Indonesia mengalami masa pergantian musim dari musim hujan menuju musim kemarau. Namun, di berbagai tempat banyak terjadi cuaca ekstrim yang mengakibatkan bencana alam di mana-mana. Kesimpulan, atmosfer adalah lapisan udara yang terdiri dari berbagai macam gas yang menyelimuti permukaan bumi. Di antaranya, lapisan troposfer, stratosfer, mesosfer, termosfer, dan eksosfer. Homosfer adalah lapisan atmosfer di mana gas massanya dicampur secara homogen karena campuran atau difusi Eddy. Heterosfer adalah bagian atmosfer di atas 80-100 km yang komposisi udaranya baik molekulnya maupun massa jenis rata-ratanya. Kompleksitas atmosfer di Indonesia sangat berpengaruh terhadap bumi Indonesia karena adanya pergantian musim yang mengakibatkan bumi terancam, seperti bencana alam yang terjadi secara berkelanjutan. Terakhir, susunan gas dalam atmosfer yaitu nitrogen, oksigen, karbon dioksida, neon, argon, xenon dan kripton, hidrogen dan helium, ozon dan uap air. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Salah hilap mohon maaf, semoga bisa dimengerti. Bagi kalian yang menonton video ini, jika ada pertanyaan silahkan tanyakan di kolom komentar. Kami tunggu.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.